好，你们好吗？好久不见呀，lama tidak berjumpa。今天我们要学习语法grammar ya。Jadi 今天我们要学习第19课的语法grammar yang pelajaran 19 ya. Jadi karena grammarnya agak banyak, jadi saya pisahkan dengan 生词 ya。好，我们开始吧。好，第一个是人民币怎么读ya. Jadi bagaimana cara membaca renminbi ya. Jadi di sini satuan renminbi itu ada kuai ya, ada mau, ada fen ya, ada 3 ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita lihat ya. Nah, untuk yang bulat ya, yang bulat ini misalnya 31 kuai ya. Jadi ini cara bacanya adalah 31 kuai. 31 kuai. Nah, kemarin kita sudah pernah belajar kuai itu untuk percakapan, sedangkan untuk tulisan ya itu adalah yuan ya, yuan. Jadi untuk kalau misalnya kalian bikin karangan gitu ya, ditulisnya jadi 31 yuan ya, 31 yuan bukan 31 kuai ya. 31 块 itu kalau di percakapan sehari-hari ya. Misalnya 这个多少钱? 这个31块 ya. Nah, kemudian di belakang koma ya, satu angka di belakang koma itu adalah mau ya, mau. Kita kemarin sudah belajar ya, kuai itu 1 kuai, 1 kuai itu sama dengan rupiahnya kira-kira 2000 ya, 2000 ini tuan. Nah, sekarang kalau misalnya satu angka di belakang komanya kuai, misalnya imau, ya, imau, ya, jadi itu adalah 0,1-nya ya, jadi 200 rupiah. Ya. Imau itu sama dengan 200 rupiah. Ya. Nah, mau itu adalah bahasa percakapannya. Kalau untuk bahasa tulisnya adalah ciao. Ya, jadi sini karena angkanya 8, jadi cara bacanya adalah pa mau atau pa ciao. Ya. Nah, sekarang dua angka di belakang koma adalah satuannya adalah fen. Ya, fen. Jadi kalau satu kuai itu 2000, satu mau itu 200, satu fen itu berarti berapa? 20 ya. Oke, yang di sini angkanya 9, berarti ciu fen. Nah, kalau angkanya 31,89, cara membaca yang lengkap adalah 31块8毛9分ya. 31块8毛9分. Nah, tapi untuk sekarang ya di Chongguo itu fen sudah tidak ada ya. Jadi cuma sampai mau aja ya. Nah, nanti akan saya selipkan PR untuk cara membaca renminbi ya. Bagaimana cara membaca renminbi ya. Oke, sampai di sini yo wenti ma. Nah, kalian bisa lihat-lihat di buku ya. Di buku juga ada untuk contoh-contoh cara membaca renminbi. Itu ada di halaman 49 ya. Halaman 49 ya. Kalian boleh lihat di situ. Coba kalian baca ya. Oke, ini yang pertama ya, renminbi zeme du. Mingpai ma? Oke, yang kedua adalah tai ditambahkan adjektif atau kata sifat tambahkan le. Nah, di sini artinya apa ya, menunjukkan makna apa menggunakan ini. Jadi misalnya tai da le, tai pang le, tai xiao le, tai shou le ya. Nah, kalau di atas ini ya, itu menyatakan arti ketidakpuasan ya. Jadi misalnya tai da le itu terlalu besar ya. Tai pang le ni, tai pang le. Kamu gendut banget sih kayak gitu ya. Tai xiao le, kekecilan ya. Tai shou le, kekurusan kayak gitu ya. Jadi tapi misalnya kalau misalnya dengan kosakata yang positif itu artinya memuji ya. Misalnya tai hao le, oh bagus banget ya. Tai hao le, tai he shi le, oh cocok banget kayak gitu ya. Jadi tai tambahkan adjektif tambahkan le itu artinya bisa menyatakan ketidakpuasan atau memuji untuk kata sifat yang positif.
Oke, selanjutnya adalah pengulangan kata kerja ya. Kata kerja yang diulang itu menunjukkan kegiatan tersebut dilakukan dalam waktu yang pendek ya, dalam waktu yang sebentar ya. Jadi contohnya AA itu artinya kosakatanya diulang sekali ya. Jadi misalnya kosakatanya adalah shi, jadi shi. Ting jadi ting ting. Kan jadi kan kan. Nah, untuk pengulangan kata kerja itu boleh di tengahnya ditambahkan i. Shi yi shi, wo yao shi yi shi. Saya mau coba sebentar, itu artinya ya. Wo yao ting yi ting, saya mau dengar sebentar. Wo yao ting ting, itu juga artinya sama. Saya mau dengar sebentar. Wo yao kan kan atau wo yao kan ni kan, itu boleh ya. Jadi artinya saya mau lihat sebentar. Artinya sama dengan wo yao kan ni xia, itu sama ya artinya ya. Nah, itu adalah kata kerja yang satu kata ya, satu suku kata. Nah, sekarang ada kata kerja yang dua suku kata, misalnya isi ya, review. Itu mengulangnya menjadi isi, fusi, xiuxi ya. Nah, kalau misalnya kata kerja itu sudah terjadi ya, jadi sudah lampau, itu boleh kita tambahkan le ya. Jadi kalimatnya menjadi shi le shi. Ya, misalnya contoh kalimatnya 我试了试这件羽绒服，我觉得太大了. Ya, jadi saya sudah nyoba baju ini, menurut saya terlalu besar. Ya, ting le ting, jadi sudah mendengar. Ya, nah kalau kata bendanya, kata kerjanya dua kata ya, jadi menjadi 预习了预习，休息了休息 ya. Kita lihat kalimat yang di bawah. 我正在听录音呢。我正在听录音呢。Nah, itu ada ting, ada 正在. Kalimat ini salah. Kenapa? Karena penggunaan 正在tidak boleh menggunakan kata kerja yang diulang. Ya. Jadi kalimat yang betul pilih salah satu ya. 我正在听录音呢 atau 我听录音呢. Ya, jadi diingat ya. Pengulangan kata kerja tidak boleh menggunakan 在 atau 正在. Oke, kemudian selanjutnya adalah penggunaan yo it yar ditambahkan kata sifat kemudian sama it yar. Nah, di sini penggunaannya kemarin di PR kalimatnya ada yang menggunakan ini ya. Jadi saya jelaskan di sini yo it yar ditambahkan kata sifat itu dalam bahasa Indonesianya itu artinya agak ya. Contohnya, 这件衣服有一点大. Ya, 有一点大, i-nya boleh dibaca ya, 有点大 itu juga boleh ya. Jadi artinya baju ini agak kebesaran ya. Agak besar seperti itu ya. 这件羽绒服颜色有一点深. Jadi 羽绒服 ini warnanya agak tua. 现在你有一点胖. Sekarang kamu agak gemuk ya. Nah, 有一点 ini di sini mengartikan suatu ketidakpuasan ya. 这件衣服有一点大, jadi baju ini agak besar, nggak puas kan karena agak besar ya. 这件衣服羽绒服颜色有一点深, warnanya agak tua nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang kata sifat ditambahkan ityar. Jadi terbalik ya, yang di sini ityar itu kata sifatnya duluan. 我要小一点的羽绒服. 我要小一点的羽绒服. Saya mau yang 羽绒服 yang kecilan dikit. Nah, gitu ya. Jadi kenapa yurongfu-nya saya kurungin? Yurongfu itu boleh disebut, boleh tidak ya. Jadi 我要小一点的. Nah, di sini kita sudah tahu konteksnya itu lagi membicarakan apa ya. Misalnya membicarakan yurongfu ya. 我要小一点的. 有没有浅一点的? Ada nggak yang lebih muda sedikit? Ya. 现在瘦一点了. Sekarang ni 现在瘦一点了. Sekarang kamu udah kurusan dikit ya. Nah, apa bedanya dengan yo ityar? Yo ityar itu artinya agak, dia menyatakan ketidakpuasan.
Sekarang kata sifat ditambahkan itiar itu menyatakan perbandingan. Ya, waya xiao itiar, saya mau yang kecilan dikit daripada yang sekarang ini. Yomeyo chen itiar, ada nggak yang lebih muda dikit? Berarti dia sedang pegang yang tua, ya. Jadi membandingkan ya. Ni shou itiar lah. Kamu sekarang sudah lebih kurusan dikit. Berarti dia sudah melihat dulunya itu seberapa gemuk itu ya. Jadi itiar itu artinya membandingkan. Yo itiar agak itu artinya menyatakan ketidakpuasan ya. Jadi di sini dibalik ya. Yo itiar ditambahkan kata sifat ditambahkan itiar. Ya, 明白吗？如果有问题你可以问我，好吗？